Halo semuanya, kembali lagi di channel yang receh ini. Kali ini Resenjes kembali lagi akan mengungkapkan mengenai legenda-legenda dan sejarah yang ada di bumi ini. Kali ini kita akan membahas mengenai sang jenderal ambisius dari era sebelum 3 kerajaan di Cina, yaitu Lu Bu. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasannya Sobat Receh. Lu Bu hidup sekitar tahun 153 sampai 198. Nama lengkapnya adalah Lu Fengxian, lahir di Huiyuan, sekarang Mongolia dalam. Adalah panglima jenderal terkenal dari penghujung zaman dinasti Han dan 3 negara. Lu Bu sering digambarkan dengan ciri khas memakai penutup kepala dengan ekor, dan memiliki kuda bernama Terwelu Merah. Cituma, yang dikenal karena daya tahannya dalam pertempuran. Kuda ini berasal dari Fergana dan menurut legenda dapat berlari sejauh 1000 li, 500 km, dalam satu hari. Terdapat pepatah Tiongkok yang mengatakan, ada Lu Bu di antara banyak pria, dan ada Terwelu Merah di antara banyak kuda. Ia merupakan seseorang yang penuh dengan sifat ambisi dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya, di mana ia tidak ragu membunuh kedua ayah angkatnya yaitu Ding Yuan dan Dong Zhuo. Sebagai sosok yang penuh ambisi dan sangat lihai bertarung, Lu Bu pertama kali mengabdi kepada Ding Yuan, yang kemudian berkomplot bersama He Jin untuk membunuh para kasim istana sepeninggal Kaisar Lingdi, dan diangkat menjadi letnan jenderal. Lu Bu kemudian termakan hasutan Dong Zhuo untuk membunuh Ding Yuan. Setelah Dong Zhuo mengangkat diri sebagai Perdana Menteri dari Kaisar Xiandi, ia kemudian menjadikan Lu Bu sebagai anak angkatnya dan panglima perang kekaisaran. Ketika para pasukan koalisi dari 18 paduka yang dipimpin Yuan Shao bersatu untuk menyerang Dong Zhuo, Lu Bu dikisahkan berduel dengan Zhang Fei, Guan Yu dan Liu Bei dalam kisah 3 negara. Namun peristiwa ini tidak ditemukan dalam catatan sejarah 3 negara. Dalam serangan ini pasukan Dong Zhuo kalah dan mundur ke Chang'an. Karena sifat Dong Zhuo yang tidak sabar dan bertemperamen kasar, Lu Bu akhirnya membunuh Dong Zhuo setelah dihasut oleh salah satu menteri istana, Wang Yun. Setelah kematian Dong Zhuo, Lu Bu lalu diangkat sebagai panglima besar kekaisaran. Di dalam kisah 3 negara, Lu Bu diceritakan menjalin hubungan dengan dayang istana bernama Diao Chan yang sebelumnya direstui perjodohannya oleh Wang Yun sebagai bapak angkatnya. Tetapi hal itu dilakukan sebagai siasat agar dapat menjatuhkan Dong Zhuo. Diao Chan yang merupakan anak angkat dari Menteri Wang Yun tidak dapat menolak setelah ia ditempatkan di istana selaku dayang-dayang Dong Zhuo. Maka perselisihan sang jenderal dan perdana menteri terjadi dan berakhir dengan terbunuhnya Dong Zhuo. Di dalam kisah 3 negara, karakter Diao Chan adalah penyelamat dari masalah kekuasaan Dong Zhuo. Namun dalam catatan 3 negara sebenarnya pembunuhan ini sudah lama direncanakan oleh Wang Yun dan menteri-menteri istana lain yang sudah sangat resah dengan kekejaman Dong Zhuo. Setelah kematian Dong Zhuo, mantan bawahannya yaitu Jenderal kedua Li Jue dan Jenderal ketiga Guo Si tidak menerima peralihan kekuasaan tersebut dan memimpin pasukan mereka untuk menyerang dan mengusir Lu Bu dari ibu kota, Chang'an. Wang Yun terbunuh, sementara Lu Bu melarikan diri dalam pengasingan, mencari perlindungan kepada Yuan Shao. Tetapi karena sikapnya yang congkak dan mengancam terhadap keluarga Yuan, Yuan Shao berencana untuk membunuh Lu Bu namun gagal. Ia akhirnya menyusun kekuatan lalu menyerang provinsi Shu yang dikuasai Liu Bei. Berhasil merebut kota Xiapi yang saat itu pengamannya lemah karena Liu Bei sedang menghadapi pasukan Yuan Shu di selatan. Liu Bei lalu mundur ke Xiao Pei, mencari perlindungan kepada Cao Cao. Pada tahun 198, aliansi Cao Cao, Liu Bei dan Yuan Shu menyerang Xiapi dan memukul mundur pasukan Lu Bu terus-menerus serta akhirnya mengepung pasukan Lu Bu selama 3 bulan.
Lu Bu dengan moral juang pasukannya yang rendah diperparah dengan pengkhianatan bawahannya. Hou Cheng, Song Xian dan Wei Su. Akhirnya Lu Bu tertangkap oleh Cao Cao dan memohon kepadanya agar menjadi bawahannya. Namun Liu Bei mengingatkan Cao Cao bahwa Lu Bu tidak dapat dipercaya dan membiarkannya hidup sangat berbahaya. Lu Bu kemudian digantung sampai mati oleh Su Huang. Hukuman ini dilakukan untuk membuat malu Lu Bu. Karena biasanya hukuman gantung pada zaman Tiga Negara diperuntukkan pada perempuan. Sedangkan laki-laki dihukum mati dengan cara dipenggal. Bawahan Lu Bu. Gao Sun dengan sukarela menyerahkan kepalanya untuk dipenggal sedangkan bawahan lain Zhang Liao memutuskan untuk mengabdi pada Cao Cao. Dalam kisah Tiga Negara, kuda terwelu merah sendiri setelah beberapa waktu dihadiahkan kepada Guan Yu. Nah, sudah sampai di akhir video mengenai sejarah dari jenderal penuh ambisi dari era sebelum Tiga Negara. Lu Bu, bagaimana sobat receh, penjelasannya menambah wawasan bukan? Jangan lupa like, komen dan subscribe ya sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.